وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk berbicara kenapa kita wajib mencintai atau kenapa kita wajib mengetahui sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua alasan kenapa kita wajib mengetahui sifat dan akhlak beliau. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beriman kepada beliau. Yang dimana iman kepada Nabi Muhammad SAW menuntut kita untuk mengetahui sosok beliau. Sebab kedua, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti beliau. Yang dimana untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, kita juga dituntut untuk mengetahui apa-apa saja yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sebab-sebab yang dimana kita harus mengetahui sifat dan akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencintai beliau lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada pasangan, lebih daripada keluarga, lebih daripada usaha yang kita jalankan, dan lebih daripada harta yang kita miliki. Dan Allah mengancam siapa yang cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dari cinta mereka terhadap hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, Allah akan mengancam, menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian hasilkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan usaha yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian nyaman, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu, ancamannya adalah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, Allah akan menghukum kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka dari ayat ini kita bisa memaknai betapa pentingnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lebih dari hal-hal yang bisa dicintai. Dan Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lain menyebutkan bahwa sebab-sebab timbulnya rasa cinta itu kembali kepada 3 hal. Yang pertama adalah karena keindahannya. Yang kedua adalah karena kesempurnaan. Yang ketiga adalah karena dia suka memberi. Maka ketika seseorang, dan secara umum seseorang dicintai karena keberaniannya, dicintai karena kedermawanannya, dicintai karena kesabarannya, dicintai karena ketidaktamakannya terhadap dunia, dicintai karena ibadah dan takwanya, dicintai karena sempurnanya akalnya, dicintai karena baiknya akhlaknya, dicintai karena indahnya adabnya, dicintai karena jelasnya lisannya, dicintai karena banyaknya dia berbuat baik, dicintai karena kelemah lembutannya dan kasih sayangnya terhadap yang lain. Dan sifat-sifat yang lain yang baik. Maka ketika sifat-sifat yang baik ini dan sifat-sifat yang sempurna yang mungkin dimiliki manusia ini terkumpul di satu orang, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua sifat-sifat yang belum kita sebutkan dari sifat-sifat sempurna dan indah yang mungkin bisa dimiliki manusia, maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencintai beliau lebih dari hal-hal yang bisa dicintai di dunia ini. Dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam memahami hal ini. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yu'minu ahadukum." Tidak sempurna iman kalian. Hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku atau Nabi Muhammad SAW lebih dicintai min walidihi, daripada orang tua kalian, wa waladihi, dan anak kalian, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Muttafaqun alaih. Ini adalah sebab ketiga atau alasan ketiga. Alasan keempat adalah bahwa mempelajari dan mengetahui sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menimbulkan rasa dekat kepada beliau. Yang dimana ketika kita sudah merasa dekat, ketika kita sudah kenal kepada beliau, akan timbul rasa cinta terhadap beliau. Dan ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika malam Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan ke Masjid Al-Aqsa dan ke langit, ketika beliau bertemu nabi-nabi sebelum beliau, di mana Nabi Muhammad SAW menggambarkan dan memberitahukan sifat-sifat nabi-nabi sebelum beliau kepada para sahabat. Sampai di mana para sahabat ketika mendengar sifat-sifat mereka, para sahabat seakan-akan bisa melihat para nabi-nabi sebelum beliau, padahal mereka belum melihatnya.
Maka dimulai dengan membaca atau mengetahui sifat-sifat dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita merasa kenal, kemudian muncullah rasa cinta dan sayang. Sebab terakhir atau sebab kelima, kenapa kita wajib mengetahui sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu karena dengan menyebutkan sifat beliau, mendengar sifat-sifat beliau, akan menimbulkan rasa rindu, menimbulkan rasa cinta, akan menambah rasa cinta dan menggerakkan hati-hati orang-orang yang mencintai beliau. Dan inilah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mereka berlomba-lomba dahulu untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, menghafal perbuatan-perbuatan beliau, yang dimana ketika mereka melakukan itu bertambah rasa cinta mereka, bertambah rasa rindu mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini perkara mempelajari dan mengetahui sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW bukan perkara yang dianjurkan, bukan perkara yang diutamakan, akan tetapi perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim yang berakal. Dan dengan mengetahui sifat dan akhlak beliau, kita akan bisa mengikuti beliau. Karena tidak ada cara untuk selamat di dunia dan di akhirat kecuali dengan berjalan di langkah-langkah beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ميراث الرسل ينادينا فلنحمل للقوم الدين